Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk ngaji kitab Fathul Qoribnya beserta sarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hada faslun fi mujibil husli. Ing dalem mertelake perkara kang majibake atus. Fasal menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kata al-ghuslu ini dengan mendomah ghoinya ya, menurut pendapat yang masyhur adalah untuk membasuh seluruh anggota badan, atau yang kita ungkapkan dengan kata mandi. Berarti kalau kata al-ghuslu ini kalau kita terjemahkan adalah mandi. Wa bi fathiha fi ghusli ba'dihi aw ghairihi. Kalau dengan kita memfathah ghoinya berarti ghuslun, begitu, adalah untuk membasuh sebagian anggota tubuh atau selainnya seperti membasuh baju. Berarti kalau kita terjemahkan, kalau ghuslun itu adalah membasuh begitu saja, tapi kalau ghuslun itu adalah mandi. Itu menurut qaul yang masyhur. Tapi kalau menurut qaul yang afshah, artinya lughat yang lebih fasih, maka sebenarnya semuanya dibaca fathah, ghuslun, begitu ya. Baik itu untuk mandi ataupun untuk membasuh sesuatu, baik itu sebagian tubuh ataupun membasuh benda, maka menggunakan kata ghuslun menurut pendapat yang afshah. Tapi kalau menurut ulama fikih ya, kalau afshah itu kan berarti menurut ahli bahasa. Kalau menurut ulama fikih, kalau di domah ghoinya berarti untuk mandi, tapi kalau di fathah ini untuk membasuh. Kita lanjutkan. Wal ghuslu utawi atus lughatan ing dalam cara bahasane iku saya lanil mai, miline banyu ala syai' ing atase suci-wici mutlakon kelawan mutlak. Mandi secara bahasa adalah mengalirnya air pada sesuatu secara mutlak, baik pada anggota tubuh ataupun yang lainnya, baik dengan niat ataupun yang lainnya mutlak. Artinya kalau bahasa secara bahasa, mandi secara bahasa ini tidak memandang apakah yang dialiri air itu adalah tubuh atau bukan, dengan niat ataupun tidak, maka itu dikatakan huslun secara bahasa. Wasar'an lan ing dalam cara syariate iku saya lanuhu, miline banyu ala jami'il badati ing atase kabehane badan biniatin kelawan niat maksusatin kang ditentokake. Sedangkan mandi menurut syariat adalah mengalirnya air pada seluruh tubuh dengan niat tertentu. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu wasar'an sayalanuhu ayil ma'i tegesi banyu. Wa yukhadhu min ta'birikin bisayalan tunal isalah anahu la yustaratu fi'lul fa'ili fal muradu bil ghusli al inghisalu. Dari ungkapan Kiai Musonef yang menggunakan kata sayalan, tidak menggunakan kata isalah. Isalah itu ya maknanya mengalir ya. Asala yusilu isalatan, seperti itu, master dari asala. Ungkapan Kiai Musonef ini memberikan sebuah indikasi bahwa di dalam mandi itu tidak disyaratkan ada pekerjaan dari seseorang. Penting mengalirnya air ya, mengalirnya air, baik itu dialirkan oleh seseorang atau air itu mengalir sendiri. Oleh karenanya kata al-ghuslu ya, fal muradu bil ghusli adalah al-inhisal, artinya teraliri, badan itu teraliri, tidak harus ada sebuah pekerjaan dari seseorang. Wa ilam yakun bi fi'li fa'ilin, walaupun toh tidak ada pekerjaan dari seseorang yang memandikan. Kamal waqa'a fi nahri wa nawa al-ghusla fa innahu yakfi, seperti ketika seseorang itu masuk ke dalam sungai dan dia berniat untuk mandi, maka hal itu mencukupi. Ini berarti dia tidak ada perbuatan untuk mengalirkan air, karena secara otomatis ketika orang masuk ke sungai yang di situ ada airnya, air itu akan membasuh seluruh tubuhnya. Itu maksudnya seperti itu. Kita lanjutkan. Ala jamil badani, mengalirnya air pada seluruh badan, bi khilafi ghairihi min ba'dil badani aw ghairihi bil kulliyati. Berbeda ini kasusnya kalau umpama air itu mengalir pada sebagian badan saja, maka tidak dikatakan mandi.
Kalau mandi itu harus kepada seluruh badan menurut syariat. Qaluhu biniatin maksusoh, walau mandubatan, walaupun toh mandinya itu sifatnya sunnah. Berarti mandi itu walaupun hukumnya sunnah, maka kalau dia ingin dikatakan mandi harus dengan sebuah niat yang khusus ya. Berarti mengalirkan kepada seluruh tubuh, kemudian ada niat yang khusus. Kama fi khuslil mayiti, seperti halnya di dalam memandikan mayit. Ainan niyata mandubatun fihi, maka yang namanya niat di dalam memandikan mayit ini hukumnya sunnah. Wa aman niyatu fi wudu'ihi fawajibun ma'ana wudu'ahu mandubun. Adapun niat di dalam mewudukan mayit ini hukumnya wajib, padahal wudunya sendiri hukumnya sunnah. Walidhalika yuqalu, oleh karenanya diungkapkan, lana syai'un wajibun wa niyatuhu sunnatun. Kita punya sesuatu yang hukumnya wajib, yakni memandikan mayit ini ya. Tapi niat memandinya ini hukumnya sunnah. Memandikan mayitnya hukumnya wajib, tapi niatnya hukumnya sunnah. Walana syai'un mandubun wa niyatuhu wajibun. Dan kita punya sesuatu yang hukumnya sunnah, yakni mewudukan mayit. Ini hukumnya kan sunnah, tapi niatnya wajib. Nah, ini namanya, kalau dalam fikih namanya ilghos. Ilghos itu kalau kita bahasa Jawa kan cangkriman. Cangkriman itu kalau kita bahasa Indonesia kan teka-teki ya. Teka-teki dalam kitab fikih. Kita lanjutkan. Waladi utai perkara yujibu kang majibake apa aladi al-husla ing atus iku sitatu asya'a 6 pira-pira suwiji-wiji. Perkara yang mewajibkan terhadap mandi ini ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Apa 6 perkara itu nanti akan dijelaskan di dalam Fathul Qoribnya. Kita lihat dulu qauluhunya. Waladi huwa mufradun laftun muta'addidun maknan. Kata alladhi ini merupakan isim mausul. Sebenarnya dia itu dicetak untuk makna mufrad ya sebenarnya, tapi mufrad secara lafadz, muta'addidun maknan, tapi maknanya berbilang ya, maknanya berbilang. Walidhalika soha al-ikhbaru anhu biqaulihi sitatu asya. Oleh karenanya, karena dia itu mufrad lafadznya tapi maknanya berbilang, boleh dia memiliki sebuah khobar yang berupa muta'addid, berbilang, seperti kata sitatu asya ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara lafadznya kan tidak cocok antara mubtada dan khobarnya. Alladhi ini mufrad, sitatu asya'a ini maknanya lebih dari satu. Ini sebenarnya kan nggak cocok seperti itu. Coba karena alladhi ini secara makna itu muta'addid, maka bolehlah dia memiliki khobar yang sifatnya muta'addid. Ala anahu ala takdiri mutofin, dan ini juga nanti dikira-kirakan sebuah mutaf ya. Mutafnya bagaimana? Ay ahadu sitati asya, seperti itu. Salah satu dari 6 perkara. Maka kalau sudah semacam ada pentakdiran mutaf seperti itu, antara mubtada dan khobar ini akan terjadi sebuah keserasian. Fa asala at-tatabuk bainal mubtada'i wal khobar. Akan terjadi keserasian antara mubtada dan khobar, sama-sama mufrad secara lafadznya ya. Cara lafadznya mufrad, karena ini ada sebenarnya ada pentakdiran mutaf yang dibuang. Qaluhu yujibul husla ya taratabu alaiki wujubuhu, maksudnya mewajibkan mandi itu adalah ya taratabu alaihi wujubuhu, maksudnya yang menyebabkan mandi, perkara-perkara yang menyebabkan mandi seperti itu. Lakin ala tarohi, namun kewajiban mandi tersebut itu berjangka, artinya tidak harus sekaligus. Wa yatadayyaku bi iradati nahwi sholati, dan waktu mandi itu akan menjadi sempit ketika seseorang itu hendak melaksanakan semisal sholat. Wala yajibu alal fauri asolatan walau ala zani, dan mandi ini hukumnya tidak wajib harus segera dilaksanakan ya. Tidak harus segera dilaksanakan walaupun toh kasusnya pada seorang yang berzina. Umpama ada orang berzina, berarti kan dia namanya janabah. Janabah itu berarti mewajibkan mandi. Walaupun toh janabahnya ini dihasilkan dari seseorang yang berzina, ini tidak harus segera mandi. Kama qalahu Romli, seperti yang diungkapkan oleh Imam Romli, berbeda dengan pendapat Ibni Imad. Wala nadro likonihi asian bizinahu, dan tidak dipandang bahwa orang yang berzina itu melakukan maksiat dengan sebab zinanya. Kenapa tidak wajib segera mandi? Li anal maksiata koding kodot, karena maksiatnya telah berlalu, maka mandinya pun tidak harus segera. Ini berbeda kasusnya umpama ada orang melumuri tubuhnya dengan najis ya,
dan tidak ada hajat, maka dia harus segera membasuh najis tersebut. Karena apa? Najisnya masih tetap. Kalau zina kan maksiatnya sudah lewat. Kalau orang yang terkena najis, najisnya masih melekat terus, masih melekat dan belum hilang, maka harus segera dibasuh. Tapi kalau zina, ini maksiatnya telah berlalu, maka tidak wajib untuk segera mandi. Titik seperti ini. Wa yajibu fi khurujil mani wa nahwil haidi bil khuruji bisartil ingkito. Wajib untuk mandi di dalam kasus keluarnya sperma dan semisal haid ya, dengan sebab keluar tadi ya, bisartil ingkito, dengan syarat sudah terputus, artinya sudah selesai, keluarnya sperma sudah selesai, haidnya juga sudah selesai, sudah terputus, maka wajiblah yang namanya mandi. Kita lanjutkan. Salah satu utawi kang telu minha sangking sitatu asya ikut tastariku sekutonan fiha ing dalam salasah sapa arijalu pira-pira wong lanang wanisau lan pira-pira wong wadon. 3 hal dari 6 perkara tersebut ini disekutukan antara lelaki dan wanita. Artinya 3 hal dari 6 perkara tersebut ini terjadi pada lelaki dan juga terjadi pada wanita. Artinya sama-sama terjadi antara lelaki dan wanita. Kita lihat pada qauluhunya, qauluhu tastariku fi harrijalu wanisa ayyakunu kullun minar rijali wanisai mahallan laha. Artinya setiap satu dari lelaki dan wanita ini adalah tempat wajibnya untuk melaksanakan mandi. Terus maksudnya lelaki itu apa? Wal muradu birijali ad-dzukuru wa ilam yakunu balighin. Kalau rijal itu kan sebenarnya, kalau rijal itu kan lelaki yang sudah berumur mestinya seperti itu, maka ditafsiri maksud dari lelaki ini adalah ad-dzukur, penting ya lelaki begitu saja tanpa memandang umur, wa ilam yakunu balighin, walaupun toh lelaki itu belum mencapai balik. Kalau wabinisai al-inasu wa ilam yakunna balighotin, yang dimaksud dengan wanita ini adalah wanita secara mutlak walaupun toh belum balik. Kenapa? Alasannya li'anal iltiqal khitanaini ya ta'ata walau minas sobi wasobiyati, karena bertemunya 2 persunatan, artinya bersetubuh, ini bisa terjadi walaupun toh di antara anak kecil lelaki dan anak kecil wanita. Wa yajibu alaihima al-ghuslu ba'dal kamali bil bulug, dan wajib bagi sobi-sobiat ini yang telah melakukan hubungan badan untuk melaksanakan mandi setelah sempurna balik. Ketika sudah balik maka mereka wajib untuk mandi. Wajib untuk mandi karena apa? Di masa belum baliknya dia melakukan sesuatu yang mewajibkan mandi. Lakin yuk maroni bihi qoblahu, akan tetapi bagi orang tua didiknya ini wajib untuk memerintahkan sebelum keduanya balik. Seperti halnya permasalahan wudhu. Wudhu itu benar, anak kecil itu kalau mau sholat yang belum balik, sholat itu kan hukumnya tidak wajib bagi anak kecil. Begitu pula dengan wudhunya, tapi orang tua punya kewajiban untuk memerintahkan anak itu wudhu, dan begitu pula sholat. Nah, mandi juga sama. Ketika keduanya melakukan hubungan badan, maka sebelum balik ini harus diperintahkan untuk melakukan mandi. Wa ama inzalul mani fala yata'ata ila ma'al bulugi. Adapun untuk keluarnya sperma ini tidak akan terjadi kecuali setelah balik ya. Setelah balik berarti tidak terjadi pada anak kecil lelaki dan wanita. Wal mautu yakunu qoblal bulugi wa ba'dahu. Sedangkan untuk mati ini bisa terjadi sebelum balik dan setelahnya. Berarti 3 hal itu bersekutu antara laki dan wanita. Apa saja 3 hal tersebut? Nah, kita lanjutkan fatal qoribnya. Wahiya utawi salas iku iltiqaul khitanaini, tetemuni persunatan loro. Untuk yang pertama adalah bertemunya 2 persunatan atau bersetubuh ya. Qalu iltiqaul khitanain, maksudnya bertemunya ada persunatan ini adalah saring melurusinya antara 2 kelamin yang ada dengan sebab masuknya alat kelamin lelaki pada yang wanita. Tidak hanya berkumpulnya 2 kelamin tersebut tanpa dimasukkan, karena kalau hanya saling bertemu begitu saja tanpa dimasukkan, ini tidak mewajibkan mandi menurut kesepakatan ulama.
Wal muradu bil khitanain, sekarang apa yang dimaksud dengan dua persunatan? Dua persunatan itu maksudnya persunatan lelaki, yakni mahalukotil kulfah, yakni tempat terpotongnya kulfahnya. Kulfah itu berarti kuncupnya ya, kuncup lelakinya. Wa khitanul mar'ah, dan khitan yang kedua adalah tempat persunatannya wanita. Wa yusama khofadon, dan ini dinamakan dengan khofad. Khofad itu apa? Bahwa mahalukotil bidri, yakni tempat terputusnya bidir. Pada pembahasan khitan ya, sunat, di situ kan nanti ada bahwa wanita itu ada ulama yang mewajibkan untuk disunat. Nah, yang disunat ini adalah bidirnya. Wa ta'biru bihima jariyun alal ghalib wa ila falau aula jakirdun au ghairuhu mimma la khasyafatalahu fi farji adamin au aulajar ar-rajulu khasafatahu au qadrahu min maktu'iha fi farji bahimatin au tuburin wajabal ghuslu. Wa ta'biru bihima jariyun alal ghalib, kemudian ungkapan dengan dua persunatan lelaki dan persunatan wanita ini memandang keumumannya seperti itu. Artinya tidak menutup kemungkinan ini bisa berlaku kepada selain manusia. Wa ila, kalau kita tidak memandang secara umumnya, kalau seandainya ada falau ala jakirdun, ada kera ya, memasukkan alat kelaminnya mimalah khasyafah lahu, yang kera ini tidak memiliki khasafah ya, tidak memiliki khasafah kera itu, kemudian dimasukkan ke dalam farjinya manusia, atau ada seorang lelaki memasukkan khasafahnya atau kira-kira khasafahnya dari orang yang terputus khasafahnya di dalam kemaluan hewan atau dubur, maka tetap wajib namanya mandi. Berarti ungkapan kelamin lelaki dengan kelamin wanita yang bertemu ini adalah ungkapan melihat keumuman manusia yang ada. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada hewan seperti kera yang tidak memiliki khasafah kemudian memasukkan kelaminnya di dalam kelamin manusia, atau sebaliknya kelamin manusia khasafah seorang lelaki dimasukkan ke dalam kemaluan hewan ataupun dubur, maka tetap mewajibkan mandi. Ma'anahu lam yaltaqi al-khitanani fi madukiro, besertaan dengan tidak bertemunya dua perkhitanan seperti yang telah disebutkan tadi. Kalau di sini kan bertemunya ada perkhitanan, tapi kalau dengan hewan kan hewan itu kan tidak sunat, maka tidak ada dua perkhitanan ya, tidak punya khasafah ya. Maka ungkapan dua perkhitanan ini merupakan ungkapan yang memandang keumuman saja. Dan Kiai Musonef mengungkapkan dengan khitanain ini karena tabarukan bil hadis, mengikuti hadis Nabi wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, yakni sabda Nabi idal taqal al khitanani faqat wajabal husl. Ketika sudah bertemu dua persunatan maka sudah mewajibkan yang namanya mandi. Wa huwa mujibunil husli wa ilam yang zul, dan ketika sudah bertemu dua perkhitanan ini mewajibkan mandi walaupun toh tidak mengeluarkan sperma. Wal akhbaru adalatu ala i'tibaril inzali ka khabari innamal ma'u minal ma' mansukhatun. Sedangkan hadis yang di situ mengarahkan kewajiban mandi ini harus keluarnya sperma, seperti halnya hadis Nabi innamal ma'u bil ma' ya. Kewajiban mandi itu sebab keluarnya sperma, ini telah dinusah, dihapus. Wa hamalahu Ibnu Abbas ala anahu la yajibul hus bil ikhtilami ila ing angzala. Dan Ibnu Abbas ini mengarahkan hadis ini innamal ma'u minal ma', ini adalah tidak wajib mandi dengan sebab mimpi keluar mani sampai dia memang benar-benar keluar spermanya, seperti itu. Kita lanjutkan. Wa ya'barulan dan tembungake an hadal iltiqa sanging iki tetemu bi ilaji hayyin kelawan nglebokake wong kang urip batin kang pertelo ghayaba kang ngeblesake sapa hayyin wati khasafata takari ing khasafah takari minhu sangking wong au qadra utawa kira-kirane khasafah min maktu'i hasang kang den pegot khasafai fi farjin ing dalem farji. Bertemunya dua persunatan ini diungkapkan pula dengan
memasukkannya orang yang hidup yang jelas statusnya terhadap hasafah dakarnya ke dalam farji. Artinya bahwa bertemunya dua persunatan ini merupakan majas ya, merupakan majas yang pada hakikatnya ini adalah memasukkan hasafah dakar ke dalam farji. Hasafah itu berarti kepala dakarnya itu setelah orang disunat maka akan tampak kepalanya, itu namanya hasafah ya, hasafah. Terus di bawah hasafah ini namanya batangnya. Kalau hasafah itu berarti kepalanya. Wal muradu bil ilat, apa itu maksud dari memasukkan itu, maksudnya apa? Memasukkan itu maksudnya ya masuk itu tadi. Al wuluju wa tuhulu, walaupun tanpa ada penyengajaan, walaupun dalam keadaan tidur. Wala farqa fil muliji baina ayakuna atamian walau ghairu mumayyiz au bahima, dan tidak ada perbedaan di dalam kasus orang yang memasukkan, baik dia itu manusia ataupun hewan, walaupun belum tamyiz ya orangnya. Kalau umpama yang memasukkan itu adalah hewan ya, berarti mulut adalah hewan, seperti halnya kera, maka nanti ketika dia tidak memiliki khasafah, berarti seperti kera ini kan tidak memiliki khasafah, maka nanti dikira-kirakan seperti halnya khasafahnya manusia, berarti dibandingkan dengan khasafahnya manusia yang penciptaannya adalah standar. Kalau hayyin watihin ini merupakan dua qayyid ya, dua qayyid yang nanti pengecualiannya akan diungkapkan oleh Kiai Musonef. Walaupun kata hidup ini nanti tidak menafikan kalau ada seorang wanita memasukkan khasafah mayit ke dalam farjinya, namun yang wajib mandi hanya wanitanya saja. Tapi kalau mayitnya ini tidak perlu untuk mengulangi mandinya. Kalau ghoyaba, kata ghoyaba ini sebenarnya tidak perlu diungkapkan karena memang sudah dicukupkan dengan kata ilat. Kalau hasyafata dakar, tadi sudah saya katakan bahwa hasyafah itu adalah kepala dakarnya itu ya, setelah dikhitan akan tampak kepala dakarnya. Maksudnya adalah seluruh hasyafahnya, walaupun toh panjang. Kalau hanya separuh ya tidak, ini harus seluruhnya ya, khasafah dakarnya harus seluruhnya dimasukkan, baru nanti itu mewajibkan terhadap mandi. Wala itibaro bi ghairiha ma'a wujudiha. Kalau umpama masih ada khasafahnya masih menempel, artinya masih utuh, ini tidak dipertimbangkan kepada yang selain khasafah. Bagaimana prakteknya kalau umpama masih ada khasafah tapi tidak mempertimbangkan kepada lainnya? Ini contohnya seperti ini. Kama lausana dakarahu adkhala qadruha minhu. Berarti umpama dakarnya itu ditekuk jadi dua ya, ditekuk menjadi dua, kemudian dia memasukkan batang dakarnya sekira panjang dari khasafahnya, maka ini tidak wajib mandi, tidak mewajibkan mandi. Khilafan di ba'dil mutaakhirin, berbeda dengan pendapat sebagian ulama mutakhirin. Berarti kalau ditekuk jadi dua terus dimasukkan ke dalam kemaluan, kan yang masuk bukan khasafahnya, berarti yang masuk di bawah khasafah itu atau batangnya. Ini kalau menurut selain sebagian mutakhirin, ini hukumnya tidak mewajibkan terhadap mandi. Walau karena dakar bisuratil hasafah, walaupun dakarnya semuanya ini bentuknya adalah hasafah umpama, maka kewajiban mandi ini tidak harus dengan memasukkan seluruh dakarnya itu tadi yang berbentuk, semuanya yang berbentuk hasafah. Bal ala qadri hasafati faqat, bahkan kewajiban mandi ini hanya dengan sebab memasukkan kadar khasafahnya saja, kira-kira khasafahnya saja. Apa yang telah diungkapkan tadi ini memasukkan terhadap dakarnya orang yang tidak berfungsi. Dakar yang tidak berfungsi ini juga tetap mewajibkan mandi kalau memang dimasukkan. Au ghairu muntasir, ataupun dakar yang sudah tidak mampu tegak berdiri, maka tetap mewajibkan mandi kalau memang khasafahnya masuk. Atau dakarnya itu dibungkus dengan tebal, memakai kondom yang tebal, maka hukumnya juga tetap mewajibkan mandi. Au kana mubanan bihayu sama dakarun, ataupun
dakarnya itu sudah terputus dari orang yang memilikinya. Sekira penting dakar itu masih dikatakan dakar, namun tidak wajib mandi bagi orang yang memiliki dakar yang telah terputus tadi. Karena sudah terputus, maka yang memilikinya ini tidak wajib mandi. Yang wajib mandi itu adalah alal mulajifi, orang yang dimasuki dakar yang terputus tadi yang wajib. Wakadal arfajum dalam mar'ati idakana mubanan. Begitu pula kemaluan wanita ketika sudah terputus dari orang yang memilikinya. Fa'inahu yajibul husulu alal mulits la alal mulats al maktu'i minha. Maka yang wajib mandi itu hanyalah kepada orang yang memasukkan dakarnya kepada kemaluan wanita yang telah terputus tadi, bukan pada wanita yang kemaluannya sudah terputus. Walau dakhala sahsun fa jamra'atin wajaba alaihima al-ghuslu. Kalau ada seseorang masuk dalam farjinya wanita, maka wajib bagi keduanya untuk mandi. Ini mungkin mama wanitanya ini raksasa, ada seorang masuk ke dalam farjinya, maka keduanya ini wajib mandi. Li'anau siddiqo alaihi dukhulu khasafatin farjan, karena kasus yang semacam itu juga bisa dikatakan masuknya khasafah ke dalam farji. Kalau qadruha min maktu'iha wa in jawaza hatal itidal, walaupun telah melewati batas keumuman. Wala yu'tabaru qadrul khasafatin mu'tadilin. Ketika orang itu sudah terputus khasafahnya, maka dia tidak perlu mempertimbangkan dengan khasafahnya umumnya orang. Li'anal itibar bi sahibiha aula min itibari bi qorihi. Karena dengan memperkirakan dengan pemilik khasafah itu sendiri ini lebih utama dibanding dengan memperkirakan dengan khasafah milik orang lain. Artinya begini, orang itu ketika bagian kepala dakarnya ini terputus, otomatis dia sebenarnya sudah tahu berapa kadar panjangnya, jadi tidak perlu untuk mengira-ngirakan dengan kadar panjang milik orang lain, kecuali kalau mama dia memang tidak ingat wahada dokirun ida ulima qadruha min maktu'iha falau lam ya'lam qadruha minhu ijtihada. Kalau mama dia itu memang lupa atau tidak ingat ya berapa panjang dari kepala dakarnya, dia harus istihad. Fa ilam yadur lahu syai'un umila bil akhwat al aqrab. Kalau dia umpama setelah beristihad tidak menemukan hasil apapun, ya dia melakukan hal yang paling hati-hati, yang mendekati kebenaran seperti itu. Kalau umpama ada orang diciptakan Allah tidak memiliki khasafah, baru nanti dipertimbangkan khasafah dari orang yang sebaya dengannya. Kalau fi farjin aikubulin maksudnya adalah jalan depan, autoburin ataupun jalan belakang, ini sama saja. Jadi kalau kata farji di dalam kitab fikih itu artinya lubang, maksudnya ya lubang, baik itu lubang depan ataupun lubang belakang. Walau minapsi, walaupun toh miliknya sendiri. Contohnya seorang itu memasukkan dakarnya di dalam duburnya, fayajibu alaikil ghusl, maka wajib baginya untuk mandi. Namun dia tidak terkena had menurut kaul mu'tamad karena farjinya sendiri ini tidak mensyahwati ya. Walau adkhala dzakarahu fi dzakarin akhar wajibal ghusl ala kullin minhuma. Kalau seandainya ada kasus seperti ini, ada orang memasukkan dakarnya di dalam dakarnya orang lain, maka wajib untuk mandi bagi keduanya, kama afta bi Romli, seperti yang difatwakan oleh Imam Romli. Li umumil farji lidzalika kullihi, karena keumuman kata farji pada semua kasus di atas. Sebab yang namanya farji itu kan dari kata infirad. Infirad itu maknanya infitah, terbuka, ada lubangnya. Fakul munfatihin yusama farjan, setiap perkara yang di situ ada lubangnya maka dikatakan farji ya. Berarti dakar kok dimasukkan dakar, ini juga mewajibkan mandi karena dakar itu juga lubang, juga kemaluan. Wa kasura istimaluhu urfan fil kubul, walaupun toh secara umumnya ini yang paling banyak digunakan kata farji itu adalah untuk kemaluan wanita.
walau ghayaba khasyafatahu fi sufraiha ka'angkana tawilaini lam yajib al-ghusl. Kalau seandainya ada seorang lelaki memasukkan khasafahnya di pinggiran kemaluan wanita ya, ka'angkana tawilaini, sekira pinggirannya ini memanjang ya, maka tidak wajib untuk mandi, hanya digesek-gesekkan pada bibir kemaluan vaginanya umpama, maka tidak mewajibkan mandi sampai dia memasukkan ke dalam kemaluan tersebut. Kita lanjutkan. Wa yasuru lan dadi sapa al adami wong bangsa adami al mulaju kang den leboni sapa fi aliku junuban wong kang junub, dan orang yang dimasuki khasafah tersebut ini statusnya menjadi junub. Artinya wanita ataupun yang lainnya ketika dia dimasuki khasafah maka dia statusnya menjadi junub, walaupun toh lelaki ya, walaupun toh lelaki, karena farji itu tidak hanya miliknya wanita. Bi ilaji maklawan nglebokake perkara dukura kang wis den tutur apa ma, dengan sebab memasukkan perkara yang telah disebutkan di atas, yakni khasafah ataupun kira-kiranya khasafah. Amal mayit ana penutai mayit fala yu'atu mengkora den baleni apa ghusl ngutusi mayit bi ilajin kang nglebokake fi ing dalem farji. Adapun mayit maka tidak wajib baginya untuk mengulangi mandinya ketika mayit tersebut memasukkan dakarnya ke dalam farji umpama. Ya walaupun dipaksa, ada wanita umpama memaksa memasukkan dakarnya mayit tersebut ke dalam farjinya, ini mayit ini tidak wajib untuk diulang mandinya, tapi yang wajib mandi adalah wanitanya yang dimasuki tadi, yang dimasuki khasafahnya mayit tersebut. Amal khunsal muskil ana penutai khunsa muskil fala khusla mengkorono atusiku mawjud alai ing atasi khunsa muskil. Adapun khunsa muskil yakni orang yang memiliki kelamin ganda ya, maka tidak ada kewajiban mandi baginya bi'ilaji khasafati dengan sebab bi'ilaji khasafati kelan sebab nglebokake khasafai khunsa muskil, wala bi'ilajin fi kubulihi, wala bi'ilajin ora kelawan sebab nglebokake fi kubulihi ing dalem kubule khunsa muskil. Khunsa muskil ini tidak ada kewajiban mandi dengan sebab memasukkan khasafahnya ke dalam farji atau farjinya dimasuki khasafah. Artinya seperti ini, khunsa muskil itu kan seperti yang tadi saya katakan, dia memiliki kelamin ganda. Oleh karenanya kalau hanya satu saja yang difungsikan, maka dia tidak punya kewajiban mandi. Seperti umpama khasafahnya digunakan tapi kubulnya tidak, atau kubulnya digunakan tapi khasafahnya tidak, maka tidak ada kewajiban mandi. Ini berbeda kalau umpama dua-duanya difungsikan, khasafahnya digunakan, kubulnya dimasuki, maka baru yang namanya khunsa muskil ini punya kewajiban mandi. Kita lihat pada qauluhunya, wa yasiru al adami wa mislu al jinni. Begitu pula dengan manusia adalah jin, ini hukumnya sama, berbeda dengan hewan. Kalau hewan tidak bisa distatusi junub. Qaluhu amal mayitu, ini pengecualian dari yang hidup ya. Qalu fala yu'atu ghusluhu bi ilajin fihi wa kata bistidkhali takarihi. Begitu pula ketika ada pemaksaan memasukkan takarnya mayit ke dalam dirinya, sama saja ya, hukumnya tidak wajib untuk mandi bagi mayit tersebut, tidak diwajibkan untuk mengulangi mandinya maksudnya. Kalau khunsa muskil ini pengecualian dari watih, statusnya yang jelas kewanitaan atau kelelakiannya. Tapi kalau khunsa muskil ini memang dia memiliki kelamin ganda sehingga statusnya tidak jelas ya. Fala khusla alaiki, tidak wajib mandi bagi khunsa muskil ini, tapi hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Kalau bi'ilaji khasafatihi wala bi'ilajin fi kubulihi walawit stama'a ilaju khasafatihi fi khairihi wa ilaju khairihi fi kubulihi wajib alaihi husul. Ini seperti yang saya katakan tadi, kalau dua-duanya difungsikan maka wajib hukumnya mandi. Artinya khasafahnya ini dimasukkan ke dalam farji, kemudian farjinya dimasuki khasafah, maka wajib baginya mandi karena dia statusnya sekarang adalah orang yang junub. Artinya sudah tidak ada kemungkinan lagi. Berarti kalau umpama dia itu aslinya adalah lelaki, maka dia adalah orang yang junub dengan sebab memasukkan khasafahnya ke dalam
farji. Kalau dia itu wanita, maka dia junub dengan sebab dimasuki hasafah di dalam kubulnya. Qalu fi kubulihi qayyidun kharaja bihi ma ida aulaja khairuhu fi duburihi. Tadi sudah dikatakan bahwa khunsa muskil ini tidak wajib mandi ketika dia dimasuki kubulnya. Ini merupakan qayyid yang mengecualikan apabila ada orang lain yang memasukkan khasafahnya ke dalam duburnya, maka khunsa muskil tersebut ini wajib mandi. Li'annahu la iskala fi duburihi, karena tidak ada kemuskilan di dalam duburnya khunsa tersebut. Kalau khunsa itu kan yang muskil itu kan hanya kelaminnya saja ya, hanya kelaminnya saja. Dia memiliki kelamin ganda, kalau duburnya ya tetap satu. Oleh karenanya kalau duburnya ini dimasuki oleh khasafah, maka dia tetap wajib mandi karena dia sudah tidak muskil lagi statusnya. Wal minal mustaraki wallahu alam. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.